Selamat malam guys, ketemu lagi bersama gua Cek di ruang sudut tempat menyeruput pelajaran hidup. Malam ini gue kedatangan tamu bernama Fikar, Bang Zulfikar, jauh-jauh dari mana dari Depok, pinggiran Jakarta Selatan, dekat rumah Ayu Ting Ting nih kayaknya. Hidup udah berapa lama Bang? 53 tahun. 53 tahun, udah banyak nih pelajaran hidup nih yang harus kita gali nih kan. Iya. Gini Bang, dari semua perjalanan hidup nih Bang, Abang memaknai hidup tuh gimana sih Bang? Kita syukuri aja apapun yang harus kita hadapi, disyukuri aja, dengan sabar. Walaupun kehidupan itu kadang nggak sesuai yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Tapi ya udah, kita harus ikhlas menghadapi itu. Jadi apalagi kita kaum Adam. Jadi ya udah, hadapi aja. Apapun tantangannya hadapin aja Bang. Hadapi aja. Tembus aja ya, Ajar terus. ya. Dari sekian panjang nih perjalanan Abang nih ya, yang paling berat tuh apa Bang kira-kira Bang? Berat itu saat saya menghadapi apa ya, anak saya itu, saya punya anak laki satu-satunya anak laki saya itu pokoknya dia tiba-tiba ada trouble. Oh, ini anak gak pulang-pulang, kenapa? Tiba-tiba saya cari-cari kemana, nggak ada kabar, apa tiba-tiba sekolahnya saya telepon, teman-temannya saya telepon, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba gurunya telepon. Pak, Bapak udah tahu belum? Waduh, udah tahu kenapa nih? Gitu loh. Bapak belum tahu. Saya tuh langsung, waduh, anak saya kenapa nih? Gitu. Kenapa? Anak saya kenapa? Gitu. Waduh Pak, saya mau ngomongnya dari mana? Astagfirullahaladzim, itu kayak apa ya? Mungkin itu kiamat kecil kali saat itu buat saya. Wah, iya. Jadi, waduh, anak saya kenapa nih? Entah kecelakaan, entah apa. Tiba-tiba anak saya udah campur baur deh, kenapa? Saya bilang, tapi nggak dikasih tahu. Akhirnya Bapak datang aja gitu ke kantor polisi. Lalu, kenapa nih anak saya? Gitu kan? Kenapa nih anak saya? Udah Bapak datang aja gitu. Akhirnya begitu saya datang, ternyata ya anak saya itu melakukan pelanggaran yang dia anggap dia mungkin belum mengerti ya, karena nggak sadar gitu. Iya, karena dia kan usianya masih SMP kelas 1 atau kelas 2 saat kelas itu. 1 kemungkinan 12 tahun. Iya, jadi kan masih anak-anak. Jadi ya mungkin itu pengaruh film, entah apa, entah mau dia anggap jagoan atau cari perhatian sama temennya, saya nggak tahu. Tapi ya itu amat berat buat saya, saya nggak tahu harus menghadapinya dari mana gitu. Saya nggak tahu menghadapi. Jadi apa namanya, waduh, saya akan bagaimana ini sama orang, gimana terus anak saya akan bagaimana. Ya saya pasrahkan aja, saya berdoa, saya anak saya dampingi terus. Lama-lama ya kelar juga sih, alhamdulillah. Iya. Terus kalau dari perjalanan hidup lainnya kayak pasti kan ya Abang juga lahir nggak langsung tua kan Bang? Iya, benar. Ada
masanya abang sekolah, abang kerja, ya kita langsung ke dunia kerja bang. Iya. Merintis itu menurut abang gimana sih? Kebetulan saya nggak pernah kerja. Nggak pernah kerja. Nggak pernah kerja. Saya paling ya join sama teman, terus usaha sendiri. Oh, usaha sendiri. Jadi saya nggak pernah kerja. Jadi ya ini aja. Saya karena kan dulu saya tuh punya cita-cita satu, udah cita-citanya nggak ada yang lain, cuman itu. Nah begitu cita-cita itu nggak kegapai, udah berantakan deh semua gitu. Kalau boleh tahu cita-citanya apa bang? Wah dulu saya apa ya, jadi cita-cita itu dulu pengen jadi tentara. Menjadi tentara. Iya, pengen jadi tentara. Jadi dari kecil sudah dipersiapkan apa segala macam. Ya mungkin garis tangannya nggak itu, biar bagaimanapun. Padahal persiapannya udah segala macem, terus ya mungkin garis tangannya nggak ke situ. Nggak ke situ. Jadi ya udah terima aja, gimana ya udah hadapi aja lah. Akhirnya jadi ke usaha. Usahanya apa nih bang? Macem-macem sih. Ya selama ini ya ada sama-sama sama kawan tuh ngurusin alutsista. Terus di otomotif juga banyak sih, banyakan di otomotif. Otomotif jual beli lah ya. Iya, spare part. Spare part. Oke, siap. Terus ya kayak di umur abang sekarang pernah nggak bang ngerasa ketipu sama orang bang? Bukan pernah lagi. Sering. Sering. Yang kita anggap sahabat kecil, teman kita bareng-bareng susah. Terus ya ada aja sih itu, ada aja yang nggak kita sangka. Ternyata dia bagaimana, terus sama karyawan juga dihianati karyawan, gimana gitu ya itulah liku-liku kehidupan. Banyak bang memang ya. Kadang niat baik aja nggak cukup bang ya. Betul. Kita niatin nolong, malah digigit sendiri. Aduh, iya. Niat kita kayak ngasih jalan buat mereka, malah digigit juga. Betul. Kacau ya bang. Terus kalau dari kayak kehidupan rumah tangga nih bang nih, kita ngulik-ngulik sedikit lah ya, untuk di zaman sekarang ya mohon maaf, berita-berita itu kan banyak yang ya masalah ekonomi, masalah apa, kawin cerainya pasti ada gitu. Nah kalau abang nih dalam ini menurut keyakinan abang aja ya, menurut pandangan abang, hubungan dalam rumah tangga itu gimana sih bang? Hubungan dalam rumah tangga itu, jadi saya begitu married sama istri saya janji sama diri saya sendiri. Saya nggak janji sama istri saya, saya janji sama istri saya. Ini, waduh, ini norak banget ya. Tapi apa adanya aja ya. Jadi saya dalam hati saya, ini cinta saya yang terakhir. Cinta yang terakhir, bukan yang pertama tapi yang terakhir. Ini yang terakhir. Jadi apapun yang terjadi, Allah ngasih makhluk ini ke saya. Apapun yang terjadi, saya harus terima. Saya harus terima, dan saya harus ya ibaratnya jangan bareng-bareng masuk neraka sama istri. Kalau kan kita harus bareng-bareng masuk surga. Gitu. Jadi kita harus membimbing istri kita harus gimana. Dan emangnya dulu mungkin saya namanya masih muda ya. Jadi mohon maaf, istri saya itu mualaf. Istri saya itu mualaf. Jadi tadinya juga saya nggak tahu bahwa istri saya itu ya nggak satu keyakinan saya. Tapi lambat laun ya udah gimana, ya udah
Jadi ya itu selama berkeluarga ya ada aja sih sebenarnya masalah. Nggak ada yang nggak lulus saja tuh nggak ada. Hidup nggak ada yang lurus-lurus aja, pasti ada beloknya sedikit. Ada aja. Ekonomi nanti apa ada aja gitu. Tapi ya udah emangnya dari awal dari apa gitu. Jadi kita harus dari kontrak rumah dulu apa gitu. Kontrak. Oh iya, kontrak. Sementara sebenarnya kalau kita tinggal di rumah orang tua juga mungkin ya bisa gitu. Orang tua juga ada rumah yang kosong kok gitu. Tapi ya udah. Jadi semenjak gua merit, ya udah tanggung jawab semua nih istri di pundak kita nih. Nah, laki-laki gitu. Jadi gua nggak boleh cengeng gitu. Jadi apapun yang terjadi gua hadapi gitu. Jadi ya kadang kan ya istri juga melakukan kesalahan, melakukan apa. Jadi ya udahlah gitu loh. Udahlah, ini kehidupan baru gitu, kehidupan baru. Jadi kita juga harus mencontoh sama anak-anak bahwa apa ya, kita tuh jadi kebanggaan buat anak-anak gitu loh. Jadi biar anak-anak bangga khususnya sama bapaknya mungkin ya, sama bapaknya. Ini loh bapak gua apa ya, nggak macem-macem, nggak gimana gitu. Jadi ya jadi kita berharap ya, khususnya saya ya, saya mau anak saya tuh bangga gitu. Biarpun bapaknya nggak sukses secara materi, secara finansial, ya disyukuri aja. Kalau kita bersyukur sih ya alhamdulillah, ada aja gitu. Saya juga bisa sekolahkan mereka, saya sampai mereka selesai kuliah apa. Tapi ya itu juga ceritanya panjang. Iya. Nggak kelar 2 hari kayaknya. Iya. Dari perjalanan abang ini, kira-kira ada nggak satu momen yang abang bangga sama diri abang sendiri, udah ngelakuin itu gitu loh. Untuk khususnya mungkin melakukan untuk keluarga gitu loh. Iya. Jadi saya itu pengen anak saya kan nih, pengen anak saya nih jadi yang enggak, saya dulu pengen jadi tentara, nggak jadi. Wah, ini anak saya nih. Jadi anak saya itu saya dari kecil tuh udah saya racinin gitu. Wah, saya pakein baju polisi, baju tentara, saya kasih pistol-pistolan, apa segala macam. Nanti jadi ini ya, gitu. Ya, gitu. Masih kecil, iya. Sampai di SMA, saya didik fisik, apa segala macam, gitu. Oke, nah suatu saat pas hari hanya dia ikuti, dia tes, dia apa segala macam, dia tes, dia segala macam, lulus, hasilnya baik. Hasilnya baik dan mungkin dapat peringkat dia, dapat peringkat. Nah, suatu saat malam itu saya lagi seneng-senengnya ya, waduh, ini akhirnya kesampaian juga nih anak saya nih ya, masuk nih. Terus suatu saat dia bilang sama saya, ya aku nggak mau gitu, aku nggak mau ngelanjutin tes ini. Waduh, kayak disambar petir deh. Kenapa tuh? Kenapa? Nah, gitu. Jadi dia bilang mungkin ayah dulu sekolahin aku dari TK sampai SMA, itu ayah udah bener nyekolahin aku, udah nyekolahin aku, dan di agamanya ya
Pokoknya intinya ada yang kalau dia terusin dia masuk, itu ada yang melanggar dalam agama. Nah, jadi dia harus lepas hijab kalau nggak salah. Dia harus lepas hijab. Dia harus lepas hijab. Jadi saat itu tahun 2000 berapa ya? Belum ada kebijakan. Jadi yang mau ikut pendidikan itu harus lepas. Harus lepas gitu. Sementara anak saya nggak mau. Gitu. Anak saya nggak mau. Aduh, saya kecewa banget itu. Saya kecewa banget. Saya gimana. Tapi ya sampai sebulan kali saya nggak tegur itu anak. Sampai sebulan nggak saya tegur. Tapi syukur alhamdulillah ternyata dia menunjukkan dia tanggung jawab dan dia masuk universitas negeri, terus dia dapat cum laude, terus ya akhirnya sekarang dia di BUMN. Dia di BUMN dan itu ya kebanggaan juga buat saya. Berarti dalam satu sisi ini nilai positifnya itu dia menolak keinginan abang, tapi dia menunjukkan potensi dia di bidang lain. Kan ada kan orang yang cuma sekedar menolak, sisanya ya gitu aja, gitu, nggak ada tanggung jawabnya lagi. Betul. Mantap. Kita minum dulu. Abangnya minum kopi, kita minum jus. Mantap. Ngerokok bang? Enggak, saya enggak ngerokok. Jangan sambil ngerokok aman nih bang? Aman. Bang. Jadi dari kecil saya emang mempersiapkan diri saya tuh nggak ngerokok biar fit gitu. Bang, tangan boleh digang di atas meja bang, geter bang kamera bang. Belum ada yang modalin nih buat tripod nih. Modalin lah buat tripod lah. Oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya guys ya. Setiap seasonnya itu kita pasti menyiapkan minimal 10 pertanyaan yang akan kita tanyain ke narasumber masing-masing. Siap bang? Masuk pertanyaan pertama nih bang. Kalau boleh jujur, titik terendah dalam hidup abang itu yang benar-benar bikin abang hampir nyerah itu di mana bang? Saat usaha saya tuh runtuh. Usaha saya runtuh, saya nggak nyangka. Jadi tiba-tiba saya harus mengakhiri usaha saya, terus saya punya hutang pula. Udah mengakhiri, punya hutang pula. Punya hutang dan itu usaha itu saya bangun dengan luar biasa. Jadi orang masih tidur, saya jam 4 pagi saya udah bangun. Saya harus jalan kemana, cari barang, gitu. Pulang, balik lagi. Pokoknya, waduh, itu kerja keras sekali. Gitu. Kerja keras. Kalau boleh tahu siapa bang? Saya waktu dulu yang spare part tadi bukan? Oh enggak, bukan. Ini saya suplai banyak sih banyak buah-buahan untuk ke rumah sakit. Rumah sakit? Ya, oh berarti rumah sakit. Rumah sakit kan pasti ada makannya buat pasien. Ya, abang jadi penyuplai buahnya itu. Enggak buah aja sih, tapi paling banyak buah. Paling terus kalau boleh tahu jatuhnya itu kenapa bang? Gimana ya? Jadi mungkin udah jalannya kali ya. Mungkin udah jalannya, tiba-tiba ya kita harus lapang dada bahwa kita harus mengganti uang orang, kita harus kehilangan usaha. Itu juga itu juga suatu cobaan berat buat saya khususnya ya. Tapi ya udahlah,
gitu. Hadapi aja gitu loh. Legowo gitu Bang ya. Iya. Oke, masuk pertanyaan kedua nih Bang ya. Ya. Sebagai kepala rumah tangga, Ya. apa cobaan terberat yang datang dari anak atau istri yang pernah Abang hadapin nih? Ya. Paling berat itu. Ya. Salah satunya pasti kan yang tadi tuh anak tuh, Ya. kan? Yang dicari nggak ada tuh. Ya. Mungkin ada lagi nih Bang, buat pelajaran gitu nih Bang. Ya, apa ya? Jadi istri saya melakukan satu kesalahan lah. Wow, melakukan kesalahan. Istri saya melakukan satu kesalahan, tapi balik lagi dalam hati. Saya kan orang Batak ya. Saya Ciregar. Oh, Ciregar. Ya, Oke. jadi di keluarga saya ya itu nggak ada yang sampai pisah gitu. Nggak ada yang sampai pisah. Jadi ya udah, ini cinta terakhir saya, gitu loh. Ini cinta terakhir saya, apapun yang terjadi. Jadi ya udah, maafin aja. Maafin aja. Kita berharap, ya namanya juga manusia ya. Pasti ada namanya salahnya, juga manusia, ada hilapnya gitu. Ada hilapnya apa, biarpun wow. Oke. Wow-nya apa jangan ditanya, skip aja. Oke. Masuk pertanyaan ketiga Bang ya. Pernah nggak ada momen Abang nih merasa gagal jadi suami atau ayah? Waktu itu apa yang terjadi Bang? Ada. Jadi ya saat ya anak saya itu ada masalah itu, jadi wah itu saya merasa bersalah banget gitu loh. Saya merasa bersalah banget. Jadi aduh, ini gua nih jadi bapak kok bodoh banget gitu loh. Kok anak di depan mata kok bapaknya bisa nggak tahu, gitu loh. Bapaknya bisa nggak tahu, sementara dulu orang tua kita di Irian, di mana, kita di sini, kita di sini, gitu loh. Kita di sini, betapa pintarnya, gitu, betapa baiknya orang tua saya itu. Jadi biarpun dia jauh, kita tetap diatur, kita terkontrol gitu. Kontrol. Dulu kan zaman dulu kan nggak ada handphone. Malah susah. Telepon interlokal itu seminggu sekali belum tentu. Jadi kakak saya yang perempuan yang ngejagain kita gitu. Jadi yang menggantikan orang tua itu kakak saya yang perempuan. Gitu. Jadi mau nggak mau, emang kakak saya itu agak galak ya, agak galak. Jadi saya takut sama kakak saya itu. Kadang juga kita berantem, tapi ya jadi orang tua mengasih tanggung jawab sama kakak saya. Jadi apapun kata kakak saya, ya saya harus ikut. Kalau enggak, dia lapor sama orang tua. Jadi karena orang tua jauh, si kakak ini jadi pengganti sosok orang tua. Iya, Irian, di mana itu berapa tahun gitu kita tinggal sama ya kakak beradik aja. Tiba-tiba anak saya yang di depan saya, yang tiap hari saya peluk, yang tiap hari saya antar sekolah, antar apa, tiba-tiba melakukan yang nggak saya duga, gitu. Tapi itu karena mungkin pengaruh kawan, pengaruh kenakalan lah itu. Kenakalan dibilang remaja sih belum, tapi dia masuk anak-anak gitu. Berarti di momen itu tuh Abang ngerasa gagal gitu ya, karena lost control itu. Betul. Jadi sampai sekarang saya agak cerewet sama anak. Jadi di grup, jadi anak saya berangkat, ya saya peluk, gitu loh, saya peluk. Ini ya hati-hati di jalan, saya bilang, saya peluk apa, jangan macam-macam, jangan apa. Jadi ikatan batin ya, ikatan batin.
jangan ya nak, hati-hati di jalan ya nak. Nanti kau sampai kantor, sekarang kan anak saya udah kerja tuh. Kau sampai kantor, lapor di WA. Udah sampai, alhamdulillah. Ya kita juga alhamdulillah, nggak apa. Jadi kadang interaksi kita di rumah jarang, karena kan dia pulang malam. Dia pulang malam, kita juga udah nyampe rumah juga udah malam. Kadang dia belum pulang, saya udah nyampe, saya udah tidur. Nah paginya sholat subuh dia udah berangkat lagi. Jadi kebalik bang ya. Dulu zaman abang mungkin abang pergi anak masih tidur, abang pulang anak udah tidur. Sekarang kebalik. Perubahan zaman. Oke, masuk pertanyaan keempat bang ya. Iya. Di tengah tekanan hidup, apa yang bikin abang tetap bangun setiap pagi dan lanjutin lagi nih? Ya, ada kan momennya. Ya, jadi orang kadang udah pasrah aja udah hidup. Jadi saya itu ada janji juga. Jadi nanti kalau saya udah punya anak, saya akan kerja keras. Saya akan kerja keras. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak apa-apa. Jadi saya harus menunjukkan sama orang tua bahwa anaknya itu fighter. Jadi orang tua saya harus bangga sama saya bahwa orang tua saya mendidik saya benar. Benar. Jadi ya itu. Jadi tambah lagi anak saya satu perempuan. Nah pas yang laki ini lahir, wah itu saya seneng gitu, saya seneng. Jadi pas anak saya mau lahir, saya janji ya Allah kalau anak saya laki ini saya akan sholat subuh tiap hari di musola atau di masjid. Gitu. Semacam nazar gitu. Nazar gitu. Ya sampai sekarang sih alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah ya saya lakukan terus. Gimana ya sambil ya menikmati aja lah. Nikmatin aja. Oke. Kita masuk pertanyaan ke-5 nih bang. Ya. Kalau bicara nih soal anak nih bang ya. Ada nggak keputusan yang sampai sekarang masih abang sesalin? Jadi ya itu ya, saya tuh udah, anak saya tuh sebenarnya udah saya rancang. Wah nih nomor 1 jadi ini, nomor 2 jadi ini, nomor 3 jadi ini, gitu. Dan saya ini. Tapi ternyata realitanya mungkin pemikiran kita itu sama pemikiran anak-anak yang sekarang itu, mereka kan lebih maju. Beda. Gitu, beda. Dan harus kita akui pemikiran mereka tuh ternyata lebih ke depan. Lebih ke depan. Alhamdulillahnya mereka nggak mau ya, gitu. Nggak mau ya, tapi dengan santun mereka bilangnya. Saya nggak mau itu, saya maunya ini. Gitu. Saya maunya ini. Dan saya akan tunjukkan bahwa saya akan menggapai itu. Akan menggapai itu. Gitu. Saya akan menggapai itu. Ya awal-awal sih ya kita nggak terima ya. Kita nggak, udah orang bapak kan yang lebih tahu. Gitu. Kalian kan nggak tahu apa-apa. Gitu. Ada sempat perasaan kayak gitu. Ada. Bapak ini, wah, pokoknya kita merasa lebih hebat. Bapak ini hidup duluan, gimana, udah makan asam garam apa segala macam gitu loh. Kadang ego kita tuh ada. Gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah anak-anak sih ya mereka mempertanggungjawabkan keinginan mereka yang mereka inginkan, biarpun keinginan saya mereka patahkan,
Tapi ya udah, saya juga harus legowo juga. Oh mungkin ini jalannya dari atas gitu. Ini jalannya dari atas, dan kehidupan mereka yang jalani. Kita orang tua ya tinggal mendoakan aja. Mendoakan, support gitu. Iya, mendoakan, support gitu. Gimana ya supaya mereka jadi anak yang soleh lah, yang mendoakan orang tua yang gimana. Jadi ya udahlah. Nah, terus masuk pertanyaan ke-6 ya guys ya. Hubungan sama istri pasti ada naik turunnya bang. Iya. Pernah nggak ada fase yang hampir nggak kuat nih buat bareng-bareng nih? Oh, Gitu. ada, dan ada, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi Menyikapinnya gimana nih, Bang? menyikapinya itu kita harus berpikir kan. Kalau kita ya pisah, anak saya ini perempuan 3. Perempuan 3. Anak saya perempuan 3, laki 1. Jadi mereka kan akan suatu saat akan menikah. Iya, Gitu, akan menikah. Jadi takut mereka berpikir orang tua mereka itu, wah orang tua saya tuh bukan panutan atau gimana gitu. Ternyata aduh, gimana sih, orang tua bukan yang mereka harapkan gitu. Mereka harapkan atau gimana gitu. Aduh, orang tua gue nih nggak sayang gue gitu atau gimana. Jadi ya itu, jadi mereka harus banggalah sama orang tuanya. Hai guys, kali ini ada iklan dulu sebentar ya guys ya. Kita perkenalkan produk-produk dari Diamond. Salah satunya adalah Diamond Juice UHT dari varian apple, blueberry, orange, guava, dan cranberry. Ini adalah produk unsweet dari Diamond. Kita coba yang cranberry. Oke. Rasa cranberry agak sedikit asam, tapi endingnya manis ya guys. Oke, silahkan dibeli dengan ini ukuran 200 ml. Thank you guys. Oke, setelah iklan yang tadi kita lanjut lagi. Tadi berarti kan ya buat contoh anak gitu Pak ya. Ya. Biar bisa jadi orang tua aja panutan. Cuman kita di sini mendisklaimer sedikit ya. Maksudnya setiap orang, setiap hubungan suami istri manusia pasti kan beda-beda itu ujiannya Bang ya. Mungkin dalam arti kata ya kita juga nggak menyalahkan untuk yang benar-benar berpisah gitu Bang ya. Ya. Pasti kan ada momen-momen yang kita ya contohnya KDRT. Ya. Kan kita juga kan nggak bisa menyalahkan juga mereka karena KDRT pun memilih untuk berpisah gitu ya guys ya. Ya. Ya kan? Tapi kan di kondisi abang ini kan masih bisa untuk dipertahankan, bagus kan gitu ya. Oke, masuk lagi pertanyaan ke-7. Sebagai anak laki-laki nih abang nih ya, kan? Sering dituntut kuat, tapi kapan terakhir abang bener-bener ngerasa rapuh Bang? Kadang apa ya, kalau dulu saya menunjukkan di depan anak istri, saya kuat, bapak superhero gitu. Tapi lama kelamaan ya kita harus mengikuti apa ya, hati yang paling dalam. Kadang saya menangis. Saya kadang menangis. Pernah tuh Bang nangis? Wah sering. Kan ada laki-laki nggak boleh nangis. Oh, ada yang bilang wah muka Rambo, hati Rinto. Iya. Kadang saya menangis. Saya apa ya? Jadi di depan anak gitu apa gitu. Jadi apa ya? Jadi kita keluarkan isi hati. Jadi kadang ya inilah ya itu gimana ya, jadi kalau kita menangis itu kan
ya kita tuh nyesal atau gimana, atau haru atau gimana gitu. Kalau sekarang saya nggak malu-malu gitu, nggak malu-malu depan anak, depan apa gitu. Jadi ya nggak apa-apalah gitu loh, nggak apa-apa. Tapi ini isi hati ayah gitu loh. Ini isi hati ayah. Kalau misalnya maaf ya, ayah salah. Maafkan ya, ayah salah. Gitu. Maafkan ya. Misalnya Bunda melakukan kesalahan, ya maafkan Bunda, ayah nggak bisa mendidik atau gimana gitu. Ayah yang minta maaf, gitu. Ayah minta maaf. Ya udah, lupakan. Gitu. Lupakan. Yang penting kita harus mengakui kalau kita salah, ya kita salah. Gitu. Kita minta maaf, biarpun sama anak. Gitu. Gitu. Berarti semua orang pasti pernah ngerasain rapuh gitu. Wah, pasti. iya. Apalagi udah umur di atas 50 begini, Om. Aduh. Jadi ya kita harus banyak ngalah, harus banyak gimana. Jadi mungkin ya itu ya kenikmatan yang Allah berikan pas saat umur 50 itu, ya itu gitu loh. Kita harus banyak ngalah, harus makan juga kita harus harus milih-milih, harus gitu. dijaga, harus dijaga. Iya. Kayaknya nanti gue juga bakal ke situ tuh, Bang. Iya. Udah Cepat atau lambat. nggak boleh berminyak, nggak boleh, udah hindarin tepung. Benar, gitu. benar. Iya. Ya. Masuk ke pertanyaan 8. Wow. Apa titik balik yang akhirnya bikin hidup abang mulai pelan-pelan berubah ke arah lebih baik? Mungkin kan abang dulu ya tadi pernah gagal dalam usaha, pernah rapuh gitu kan. Ya mungkin kan juga kita sebagai manusia pernah melakukan salah ataupun hilaf dalam perjalanan hidup gitu, Bang. Ya. Titik balik abang menuju yang lebih baik itu gimana, Bang? Jadi pas belum lama ya, saya sakit. Saya sakit, nggak tahu itu serangan jantung entah apa, tiba-tiba klek, ngeblank. Saya ngelihat tuh teman-teman saya yang udah meninggal. Iya. Saya ngelihat mereka senyum. Saya nih, lah, ini mimpi apa enggak gitu loh. Tapi mereka senyum aja, nggak ngomong, nggak apa gitu. Terus tiba-tiba saya ditampar, saya sadar kan, aduh. Yang nampar siapa? Istri. Oh, istri. Karena Terus bangun, iya bangun gitu. Jadi saya bangun, gitu. Nah semenjak itu ya apa ya, perasaan ya kita kan pasti mati ya. Tapi kan ya kalau boleh jujur ya mungkin saya belum siap. Karena kan anak saya juga belum ada yang berkeluarga, terus juga banyak yang harus saya selesaikan, gimana. Jadi saya takut mati, gitu. Saya takut mati saat itu. Jadi sama sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat terbaik saya ceritain, bro, kita harus hijrah, bro. Gitu. Kita harus hijrah, bro. Salah, bro, kita ternyata selama ini, bro. Gitu. Saya ceritain tuh, wah, gua takut, bro. Lu tahu kan, gue ini manusia yang nggak pernah takut, gitu. Tapi hari itu, bro, gue takut. Jadi semua teman-teman, kawan-kawan terbaik saya ceritain, bro, waduh, bro, serem, bro, gitu. Serem, bro, jangan, bro. Pokoknya, waduh, ngeri deh, bro. Nah, semenjak saat itu saya introspeksi diri. Mungkin saya pernah salah sama siapa. Saya teleponin. Saya telepon, bro, minta maaf ya, bro. Gini, ini apa teman? Lu kenapa sih? Gue jadi ngeri. Gue jadi ngeri lu. Tiba-tiba telepon minta maaf. Iya. Terus ya, yang apa ya? Yang udah lama, yang udah apa gitu. Saya telepon. Terus ya, yang pernah saya hilaf. Sebenarnya udah masalahnya udah kelar, udah apa. Tapi untuk memastikan lagi, telepon. Rasa bersalah masih ada. Masih ada. Gitu. Bro, maafin gue ya, bro.
maafin gue ini segala macem, apa namanya, gue hilaf kemarin atau gimana gitu. Pokoknya maafin gue ya bro, doain gue ya bro, lu juga gue doain kok gitu. Berarti titik baliknya gara-gara itu Bang ya. Iya. Semua orang juga punya titik balik masing-masing. Cuma untuk Abang Zulfikar ini di situ. Terus masuk pertanyaan ke-9. Wow. Kalau bisa balik ke masa lalu, Ya. nasihat apa yang ingin Abang kasih ke diri Abang waktu Abang masih muda? Saya akan banyak belajar agama. Banyak belajar. Saya akan banyak belajar agama. Orang tua juga dulu saya emang agak nakal ya di antara anaknya bapak ibu saya tuh yang paling nakal saya. Yang paling nakal saya. Jadi ya saya harus lebih taat sama orang tua, banyak belajar agama, dan saya harus pinter gitu. Pinter dalam arti apa nih Bang? Pinter sekolah atau pinter gimana. Jadi ya itu dulu saya itu nakal, tapi nakalnya saya nggak ini nakal itu Nggak over Bang ya? Masih bisa iya ke paling pantai. iya gitu, nggak narkoba, nggak apa, nggak gitu. Nakalnya anak laki lah, Nakal anak gitu. laki. Jadi ya itulah, kalau misalnya saya bisa Nasihati. balik lagi, saya bisa balik lagi, hidup lagi gitu, ya saya akan ya berusaha lebih baik. Kita ikuti, karena saya muslim ya, saya akan ikuti Al-Quran. Saya ikuti Al-Quran, mungkin itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Jadi di Al-Quran itu kan semuanya ada. Nggak boleh curang, nggak boleh apa gitu. Kalau kita curang, mengharapkan untung, itu bohong. Pasti kita rugi. Pasti rugi. Nggak ada kita curang untung, nggak ada. Ujungnya pasti kita rugi. Nggak ada kita apa, oke nih sekarang saat ini gue dapet nih gitu, gue dapet nih duit misalnya 500 juta gitu, tapi berikutnya kita akan rugi bisa 10 kali lipat dari itu. Jadi ya udah, jangan mengambil hak orang. Udah ikutin Al-Quran, kelar. Hukum alam tuh. Wah, gitu. iya. Ambil 500, hilang berkali-kali. Iya. Dan semua agama mengajarkan itu. Semua kitab suci itu mengajarkan nggak boleh mengambil hak orang dan harus berbuat baik gitu. Nggak ada di dalam semua agama tuh kita disuruh mencuri, suruh zolim sama orang, itu nggak ada. Nggak ada gitu. Jadi ya kita harus mengikuti keyakinan agama kita. Clear kalau misalnya kita semua. Bisa masuk pertanyaan terakhir, guys. Buat laki-laki lain di luar kita nih ya. Iya. Yang lagi ada di posisi jatuhnya Abang dulu itu, mungkin seperti apa nih pesan paling jujur dari Abang? Ya kita harus banyak-banyak bersabar. Jadi jangan mengambil keputusan saat kita marah, saat emosi. Jadi baiknya kita diam dulu. Kita diam dulu, clear, gimana kita putuskan saat kita udah tenang. Nah, kita udah tenang, udah apa, karena kita nggak hidup sendiri. Nah, kita laki-laki, tulang punggung, semua apa ya, tanggung jawab tuh di kita, di pundak kita. Betul. Lagi keluarga. Jadi kita harus sabar lah. Gitu. Kita harus sabar. Kalau emangnya kita sayang keluarga atau gimana, kalau misalnya emangnya kita pernah melakukan kesalahan, masih ada kok kesempatan yang berikutnya gitu loh. Jangan kita melakukan kesalahan lagi gitu loh. Jadi ya udah deh, baik-baik aja sama agama yang kita anut gitu loh. Baik-baik aja, ikuti aja gitu loh, ikuti aja. Insya Allah ya akan oke-oke aja
Oke, oke aja. Karena kan kalau saya itu, alhamdulillah anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah kerja. Udah kerja. Udah tinggal yang nomor 4 itu masih SMP. Jadi ya mereka udah banyak banget ngebantu apa gitu. Kadang yang nggak kita bisa selesaikan, anak-anak yang menyelesaikan atau gimana gitu. Jadi ya luar biasa nikmat Allah itu. Luar biasa kalau kita mau mensyukuri, tapi ya banyak juga cobaan yang amat berat. Banyak juga cobaan yang amat berat. Bener-bener berat gitu. Bener-bener berat. Astagfirullahaladzim. Jadi ya itulah mungkin dunia ya. Yang, cobaan. Jadi ya kita hidup ini kan sementara. Kalau misalnya emang kita ada cobaan, ya udah kita harus sabar, kita harus sharing sama kawan gimana, jangan kita telan sendiri gitu. Kita juga harus punya sahabat-sahabat yang terbaik gitu, sahabat-sahabat terbaik yang mau mendengarkan kita, yang gimana kita juga saat sahabat kita terpuruk, kita juga harus siap menolong dia atau mendengarkan dia lah gitu. Jadi ada saatnya kita terpuruk, nggak selamanya kita di atas. Jadi kehidupan itu. Jadi kita harus punya sahabat, punya apa gitu. Jadi ya kita sharing, kita apa gitu kan. Kadang mungkin sama saudara kandung atau gimana mungkin nggak bebas, entah gimana, ada perasaan gimana. Tapi kadang sama sahabat itu ya banyak yang ternyata kalau kita syukuri gitu, banyak sahabat-sahabat saya itu yang masalahnya lebih berat, lebih gimana gitu. Ya jadi ya pada intinya kita harus banyak bersyukur. Kalaupun ada cobaan, kita harus sadar, kita harus sabar. Ya cobaan itu pasti akan berlalu. Pasti berlalu. Gitu. Jadi pada intinya juga setiap manusia punya cobaan masing-masing, tergantung bagaimana kita menyikapinya ya guys ya. Betul. Oke, di waktu yang sudah habis ini Bang, ada nih pesan-pesan terakhir nih Bang nih untuk kita semua nih dalam menghadapi hidup ini Bang. Silakan Bang. Ya nikmati aja, syukuri aja yang ada. Kadang yang nggak kita sadari itu, yang kita punya, orang mengharapkan itu, tapi sementara kita punya itu, kita nggak bersyukur, gitu. Jadi nikmati yang ada, jangan jangan yang nggak ada kita pikirin. Kita yang nggak ada kita pikirin, tapi yang kita udah punya kita lupa bersyukur. Betul. Gitu. Ya udah kita syukuri aja yang ada. Allah Maha Besar. Dia tahu yang terbaik buat kita gimana. Jadi ya kita harus pasrah, harus gimana. Ya banyak-banyak amal, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak silaturahmi sama kawan, sama saudara. Ya itu aja lah, insya Allah. Ya keluarga, anak istri, orang tua, sahabat-sahabat kita ya sama-sama dijagalah sama yang di atas. Itu aja. Oke, sekian guys malam ini pertemuan kita dengan Bang Zulfikar. Terima kasih Bang untuk pelajaran dan cerita hidupnya hari ini. Tetap di Ruang Sudut, tempat nyeruput pelajaran hidup. See you next video.